Jadi janganlah kita memakai agama untuk memecah belah satu dengan yang lain, karena Pancasila itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dalam perbedaan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini ada teman yang mengetek ke Rumah Pancasila tentang berita di Sahabat Katolik Indonesia ya. Instagram di Mamasa, Sulawesi Barat ini. Judulnya salah satu jemaat bakar gereja di Mamasa setelah mimpi dapat bisikan. Pertanyaannya, bagaimana reaksi Anda melihat hal ini secara Pancasilais? Ada beberapa komentar ini di bawah, saya baca satu-satu. Ada Jul_Charlie. Ini mengatakan, terus kuat umat di Indonesia ikhlas dari saudara seiman di Malaysia. Kemudian ada Verly Christian, melihat ini makin kuat iman saya akan Kristus, karena pada hakikatnya inilah yang dimaksud Kristus, dikucilkan dan dibenci. Turut prihatin akan kejadian ini, semoga damai Tuhan beserta kita. Begini, Pancasila itu mengerti tentang berbagai macam perbedaan kita untuk hidup di muka bumi. Perbedaan apa? Kalau saya ini lahir, tidak bisa saya milih dong lahir di keluarga Katolik, keluarga Kristen, keluarga Muslim, atau keluarga aliran kepercayaan dan lain sebagainya. Yang penting adalah agama dan aliran kepercayaan itu mengajarkan kita semua untuk menjadi manusia yang adil dan beradab di dalam dua sisi. Karena ajaran agama selalu mengajarkan kebaikan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing di muka bumi. Jadi kesepakatan para pendiri bangsa untuk kemudian merumuskan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah cara kita bertuhan sebagai sinar terang kita di muka bumi, menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kacamata kita yang kita pakai adalah kacamata Pancasila. Maka kalau saya lahir jahat, itu bukan kehendak saya untuk jahat itu loh. Bagaimanapun yang menciptakan saya adalah Tuhan. Jadi Anda tidak bisa memusuhi saya itu. Justru Anda kalau merasa Anda baik, Anda memiliki tugas untuk membuat saya menjadi baik. Jadi kita jangan kemudian memakai dasar-dasar, sekalipun saya Kristen tapi saya tidak sepakat gitu loh. Seolah-olah ini agama Katolik atau gereja Katolik atau gereja Kristen itu dibakar karena adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama atau aliran kepercayaan tertentu. Tidak. Ini hanya sebuah kejadian di mana ada orang yang mendapatkan bisikan entah dari siapa, harus diperiksa kejiwaannya ya. Ini sama aja bakar tempat biasa. Jadi kalau sudah rusak begini ya, tugas kita bersama-sama dong untuk mari kita gotong royong. Itu perintah Pancasila loh, teras Pancasila. Nah, gotong royong itu bukan hanya yang Kristen Katolik, bisa saja ada aliran kepercayaan yang kebetulan kaya di situ, atau orang Muslim yang kaya di situ, banyak loh. Mereka yang kemudian memberikan sumbangan juga untuk membangun. Kalau di Jawa Tengah sini ada ya, Goa Maria Krep. Itu Anda kalau datang di Jawa Tengah, ada Goa Maria Krep itu. Itu Goa Maria itu yang sumbang adalah seorang haji besar juga di daerah Jawa Barat yang menyumbang untuk pembangunan di Goa Krep tersebut, sehingga goa itu menjadi sangat bagus juga. Jadi ada juga orang-orang yang beragama Kristen kemudian memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Jadi janganlah kita memakai agama untuk memecah belah satu dengan yang lain, karena Pancasila itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dalam perbedaan. Dan saat ini yang paling rentan itu sering dipakai agama itu untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain. Seolah-olah menjadi sesuatu yang dibenci oleh negara dan lain sebagainya. Justru agama itu adalah jalan kita untuk bertuhan secara baik, kemudian menjadi manusia yang adil beradab, yang menjaga persatuan, sehingga kita mampu untuk dipandu di bumi ini dengan sinar terang Tuhan itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi mereka yang tidak mendapatkan tempat di muka bumi Indonesia. Sehingga kalau ternyata nanti ada bupati di wilayah masing-masing atau wali kota
atau gubernur di wilayah masing-masing, atau bahkan presiden. Kalau negara ini tidak tentram, tidak sejahtera, tidak mendapatkan keadilan sosial dalam bidang apapun, makan minum, pengobatan, kesehatan, dan lain sebagainya, pendidikan, maka tentunya mereka itu belum mampu untuk menjadi manusia yang adil dan beradab, belum mampu untuk menjadi orang-orang yang dipandu hikmat kebijaksanaan untuk mensejahterakan warga negara Indonesia, termasuk anggota-anggota DPR, termasuk menteri, pejabat dinas, dan lain sebagainya. Maka mereka itu yang harus merubah bagaimana cara mereka untuk menjadi Pancasilais, dengan contoh, dengan dengan praktek yang nyata di lapangan. Bukan hanya sekedar tampil ya, seperti saya Yosep Parera di Rumah Pancasila, sama teman-teman hanya tampil bicara. Tapi jangan ini loh, Rumah Pancasila itu juga memberikan bantuan yang sangat banyak loh, termasuk pendidikan. Kami memberikan bantuan, kemudian kami memberikan bantuan hukum secara gratis, kemudian kami memberikan bantuan juga makan dan minum dan sumbangan-sumbangan kepada orang yang tidak mampu dengan uang kami sendiri. Jadi kalau kami bukan hanya bicara loh ya, kami juga mencontohkan dengan praktik, dan semua buktinya ada. Anda bisa cek di Instagram maupun di YouTube-nya Rumah Pancasila. Intinya adalah, ini adalah hal biasa yang terjadi di dalam masyarakat. Marilah kita bersama-sama memberikan materi yang kita punya untuk membangun kembali gereja ini, sehingga bisa dipakai untuk tempat beribadah. Kalau nanti yang bakar tempat ibadah ini ternyata yang bersangkutan itu memiliki sakit jiwa, maka dia tidak bisa dipidana. Tetapi kalau ternyata dia tidak sakit jiwa, maka akan dipidana sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ancaman pidananya hanya 2 tahun melakukan pembakaran kalau dilakukan sendiri. Itu dari Rumah Pancasila. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk selalu memberikan edukasi kebaikan, mencontohkan praktek-praktek baik. Sekalipun hanya tersenyum atau memberikan air minum kepada setiap orang yang kita jumpai di jalan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, jaga kesehatan di Rumah Indonesia. Pancasila, nambang keadilan hukum kita.